Bisa terlihat di layar kalian? Bisa, Pak. Sekarang bisa terlihat? Kalau sekarang bisa terlihat? Tidak, Pak. Kalau sekarang? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita lanjutkan terkait analisa finansial, yaitu di dalam analisa finansial, proyek dilihat dari sudut pandangnya badan atau orang yang menanamkan modal dalam proyek atau berkepentingan langsung dalam proyek, seperti stakeholder. Contohnya, ini secara dari pihak penyelenggaranya swasta, jadi akan berbeda dengan bila nanti ada analisa namanya analisa ekonomi. Analisa ekonomi itu biasanya pelakunya adalah pihak pemerintah. Yang membedakannya nanti kita akan lihat dibandingkan dengan analisa ekonomi. Di dalam analisa finansial ini yang perlu diperhatikan ialah hasil dari modal saham atau equity capital yang ditanam dalam suatu proyek. Adapun hasil dari finansial ini ada biasa dikenal dengan istilah private return atau pengembalian secara pribadi. Contohnya, ada usaha kita mau berjualan kopi, minuman kopi begitu. Modal 1 juta, jadi uang tidak pas, uang tidak cukup untuk membuka usaha tersebut, tapi saya punya semangat, saya punya skill, saya punya pengalaman. Nanti saya ajak beberapa teman saya, ayo kita patungan atau kita berkongsi begitu. Saya punya modal 200, ayo berapa, kamu punya berapa, yang lain punya berapa, kita sehingga nanti pas 1 juta sudah cukup, kita bisa buka usaha jual minuman kopi tersebut. Nanti keuntungannya juga akan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sehingga nanti ada istilahnya saham. Analis finansial ini sangat penting artinya dalam memperhitungkan rangsangan atau insentif bagi mereka yang turut serta dan mensukseskan pelaksanaan proyek, dan perlu diperhatikan itu adalah waktu. Sampai berapa lama dari dibuka usaha kita akan balik modal atau payback period. Nanti ada analisis namanya payback. Ada return on investment-nya itu berapa lama. Setelah itu dari keuntungan itu mau bagaimana, apakah kita penambahan modal untuk memperbesar usaha atau bagaimana. Nanti itu kesepakatannya bisa diatur tergantung dengan hasil rapat para pemilik modal atau dewan saham. Yang berikut ada namanya analisa ekonomi. Analisa ekonomi ini dilihat dari sudut pandang perekonomian sebagai keseluruhan. Jadi bagaimana kalau membuat sebuah proyek, dampaknya bagi pertumbuhan masyarakat di situ, atau penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, bagaimana. Contohnya, Presiden tadi pagi baru datang meresmikan 3 objek wisata di Kota Kupang. Objek wisata itu diharapkan dengan selain menjadi sebuah wajah atau keindahan dari sebuah kota, tapi juga akan membuka usaha. Di situ akan ada yang berjualan makanan atau wisata kuliner, akan ada jasa, misalnya orang mau mengabadikan momen berada di lokasi itu dengan jasa foto, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan di dalam analisis ekonomi itu adalah hasil total atau keseluruhan yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Jadi suatu keseluruhan, tidak hanya berpikir bahwa kita kalau tadi buka usaha kopi, yang untung hanya kopi, tapi kita harus berpikir dengan membangun waduk, membangun bendungan, jalan, akan ada aktivitas ekonomi. Kita bangun bendungan, pengairan bisa diatur, bisa menyediakan kebutuhan air baku atau air bersih bagi rumah tangga, irigasi bagi pertanian dan peternakan, atau kecukupan air bagi para petani dan peternak, selain untuk meminimalisir banjir dan lain-lain. Tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan tanpa melihat siapa dalam masyarakat yang akan menerima hasil proyek tersebut. Hasil ini biasa dikenal dengan istilah the social return atau the economic return bagi proyek. Jadi dampaknya lebih besar dari finansial. Kalau finansial itu keuntungan bagi pribadi atau usaha tertentu atau beberapa pihak tertentu, tetapi kalau secara analisa ekonomi, bagaimana bagaimana sebuah proyek yang dikerjakan itu menghasilkan
social return atau keuntungan sosial, atau economic return atau keuntungan ekonomi. Jadi bagaimana merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, contohnya dengan membangun Universitas Timor di Kota Kefaumenanu, akan timbul efek-efek pengganda atau multiplier effect, di mana akan banyak orang berjualan makanan di sekitar wilayah kampus, membangun kos-kosan untuk ditempati bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten TTO atau luar Kota Kefaumenanu. Begitupun bagi kami dosen-dosen ini, yaitu dampak sosial yang hadir setelah ada proyek. Ermelinda Nopo, tolong baca. Atau nilai ekonomi yang Ulang sesungguhnya bagi dari awal. Tidak, tadi suara kamu tidak terdengar karena kamu tidak hidupkan mikrofon. Dari awal. ya Pak. Perbedaan penilaian antara analisa finansial dan analisa ekonomi. Harga di dalam analisa ekonomi selalu digunakan harga bayangan sold prices atau acting prices, yakni harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil, sedangkan di dalam analisis finansial selalu menggunakan harga pasar. Biaya. Dalam analisis ekonomi, biaya bagi input suatu proyek adalah manfaat hilang de benefit foregone. Bagi perekonomian antara input itu digunakan dalam proyek atau the opportunity cost bagi input. Ya, lain kali nanti tolong sering baca tulisan bahasa Inggris ya, supaya pronunciation-nya lebih baik. Kalian jangan merasa belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang terlalu canggih, itu sudah biasa. Jadi misalnya ini, tulisannya shadow price atau accounting prices. Ada the benefit foregone, the opportunity cost, itu hal biasa. Baca saja, nonton film, ikuti cara mereka mengucapkan, itu adalah langkah-langkah untuk mulai belajar bahasa Inggris. Ke depan ini kan rata-rata syarat kerja ya minimal punya kemampuan bahasa Inggris pasif dan lain-lain. Ini perbedaan yang berikutnya, skolastika. Skolastika, tolong baca. Skolastika. Judita Top, tolong baca. Pembayaran transfer pajak. Di dalam analisis ekonomi, pembayaran pajak tidak dikurangi atau dikeluarkan dari manfaat proyek. Pajak adalah bagian dari hasil neto proyek yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pajak tidak dianggap sebagai biaya. Oke, jadi ada perbedaan-perbedaan, nanti kita lihat rangkumannya. Angela Trisnawati Susu, tolong baca. Angela Trisniwati Susu, tolong baca. Angela, ikut kuliah atau tidak? Tolong baca, Angela.
Sepertinya Angela tidak ikut kuliah ya. Angela Esnapa. Tolong baca. Baik, Pak. Perbedaan penilaian antara analisa finansial dan analisa ekonomi. Subsidi. Subsidi menimbulkan persoalan di dalam perhitungan biaya suatu proyek. Subsidi ini sesungguhnya sebagai suatu pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek, sehingga pertama, dalam analisis finansial subsidi mengurangi atau mengurungkan biaya proyek, jadi berarti menambah manfaat proyek. Yang kedua, dalam analisis ekonomi, harga pasar harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh subsidi. Jika subsidi ini menurunkan harga barang-barang input, maka besarnya subsidi harus ditambahkan ke harga pasar barang-barang input tersebut. Oke. Yang berikut Maria Elizabeth Nonicolo. Perbedaan penilaian antara analisa finansial dan analisa ekonomi. Bunga. Dalam analisis ekonomi bunga, modal tidak dipisahkan atau dikurangi dari hasil bruto. Untuk masalah bunga terdapat perbedaan dalam analisis finansial. Perbedaan tersebut antara lain. 1. Bunga yang dibayarkan kepada orang-orang dari luar yang meminjamkan uangnya kepada proyek. Bunga ini dianggap sebagai biaya kos. Sedangkan pembayaran kembali utang dari luar proyek dikurangi dari hasil bruto sebelum arus manfaat diperoleh. Yang kedua, bunga atas modal proyek input. Input or pay to the entry tidak dianggap sebagai biaya kos karena bunga merupakan bagian dari financial return yang diterima oleh modal proyek. Oke, di sini perlu saya jelaskan bahwa bunga, ketika misalnya kita mengerjakan sebuah proyek, kita pinjam uang dari bank, kita kembalikan kan nanti harus dengan bunga pinjaman. Nah, kalau bunga pinjaman itu kita anggap sebagai biaya. Tapi kalau misalnya uang kita simpan di bank, karena bisa juga pilihan proyek kita adalah berinvestasi, bunga atas modal proyek atau input or paid to the entry tidak dianggap sebagai biaya atau cost, karena bunga merupakan bagian dari financial return yang diterima oleh modal proyek. Jadi misalnya kita sudah dapat uang, kita punya uang, tapi karena proyek ini masih berjalan lama, kita simpan dulu uang kita di bank. Nanti kan kita dapat bunga atau balas jasa atas kepercayaan kita menyimpan uang di sebuah lembaga keuangan. Nanti tidak dianggap sebagai biaya. Berbeda dengan kalau kita tidak punya uang, kita mau mengerjakan sebuah proyek, kita pinjam uang dari bank. Nah, biaya bunga itu harus dimasukkan sebagai cost atau biaya proyek tersebut. Nah, ini rangkumannya. Kalau dari analisa finansial, dilihat dari sudut investor, pemilik proyek, atau perusahaan. Kalau analisa ekonomi itu dilihat dari sudut pemerintah atau perekonomian secara keseluruhan. Kalau analisa finansial ada namanya biaya dan manfaat untuk individu, biaya dari individu. Tapi kalau bagaimana Adrianus? Ada yang mau ditanyakan? Adrianus? Halo Adrianus, ada yang mau ditanyakan? Atau Adrianus tidak kuliah sama-sama dengan kita sekarang? Bagaimana Adrianus, ada yang mau disampaikan?
Oke, kita lanjutkan. Kalau dari analisis finansial itu biaya dan manfaat untuk individu, sedangkan untuk analisis ekonomi biaya dan manfaat itu secara sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Kalau analisis finansial itu harga pasar, jadi misalnya kita pergi beli paku 1 kilo 10.000 ya harus dipakai harga pasar. Tapi kalau analisis ekonomi harus diperkirakan, harganya itu merupakan harga bayangan atau harga sesuai tiba-tiba dalam berjalannya proyek ada kenaikan atau penurunan harga yang harus diperkirakan supaya proyek itu tetap berjalan, tidak boleh terhambat karena proyek-proyek pemerintah itu biasanya untuk di kepentingan publik. Pajak dihitung sebagai biaya proyek, mengurangi benefit. Contohnya kalau analisis finansial kita harus bayar pajak inilah, pajak itu, pajak untuk izin dan lain-lain, pajak tanah, pajak bumi, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan kalau analisis ekonomi, pajak tidak dikurangkan dalam benefit, karena nanti justru akan mendatangkan benefit. Kalau di analisis finansial itu subsidi mengurangi biaya, contohnya usaha tani, kita dapat subsidi pupuk. Nah itu akan mengurangi biaya kita untuk membeli pupuk, kan harga pupuk lebih mahal daripada pupuk bersubsidi. Kalau di analisis ekonomi ditambahkan pada harga pasar tidak mengurangi biaya. Jadi biaya itu sudah dihitung. Jadi kalau ada subsidi ya tetap tidak mengurangi biaya. Karena biaya kita sudah kita pakai harga bayangan bukan harga pasar. Jadi misalnya kalau pemerintah mau buka lahan baru, dia tidak bisa pakai harga pupuk yang harga subsidi, tidak. Harus pakai harga sesuai dengan harga bayangan. Nanti akan saya bagikan video tentang shadow price. Apa itu shadow price? Nanti kita lihat sama-sama. Biaya investasi saat permulaan merupakan modal sendiri. Sedangkan kalau biaya investasi itu bisa dari modal sendiri atau pinjaman. Yang kedua, investasi dari pinjaman itu kalau analisis finansial saat permulaan tidak dihitung. Yang dihitung arus pelunasan pinjaman atau yang ditambahkan dengan bunga pada saat produksi berjalan. Kalau analis ekonomi, pelunasan pinjaman diabaikan dalam biaya ekonomi, kecuali bila investasi dari pinjaman hanya untuk proyek tersebut. Arus pelunasan tambah bunga dihitung pada tahap produksi berjalan. Jadi nanti kalau ini sama, arus pelunasan tanpa dan ini bunganya itu dihitung pada tahap, tapi yang membedakan investasi dari pinjaman di analisis finansial itu saat permulaan tidak dihitung. Jadi kita intinya modal itu dianggap modal kita sendiri, padahal meskipun kita dapat dari pinjam, ya tentu kita akan menggadaikan atau menjaminkan beberapa aset kita. Sedangkan kalau analis ekonomi itu saya tekankan lagi, pelunasan pinjaman diabaikan dalam biaya ekonomi kecuali biaya investasi dan dari pinjaman. Contohnya kenapa pelunasan pinjam? Kalau kita buka bengkel hasil pinjam uang, ya bengkelnya tetap berjalan, tapi modal awal yang kita pinjam itu dari lembaga keuangan atau pihak lain harus kita kembalikan. Tapi kalau analis ekonomi tidak perlu, karena pemerintah. Anggap saja itu uang negara dari hasil pajak atau pemerintah pinjam dari luar negeri, yang akan membayar nanti pemerintah. Tapi bukan dari kelayakan proyek tersebut, misalnya bukan dari hasil proyek tersebut. Contohnya, tidak mungkin kan pemerintah jual air hasil tampung di bendungan untuk nanti bayar biaya pembuatan bendungan. Itu tidak. Nanti pemerintah akan memikirkan dari mana sumber untuk melunasi utang tersebut. Jadi beda dengan finansial di situ. Carla, tolong baca. Carla Cavios, tolong baca. Biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. So costs, yakni biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk suatu proyek, atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek. Biaya ini tidak dihitung di dalam analisis ekonomi proyek dan tidak berpengaruh terhadap pilihan proyek. Yang dihitung sebagai pengeluaran proyek hanya biaya-biaya dalam waktu yang akan datang atau future cost yang akan mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang akan datang atau future benefit. Ya, nanti belajar bahasa Inggris lagi ya. Sudah program bahasa Inggris kalian? Carla sudah program bahasa Inggris? Sudah, Pak. Dapat nilai apa?
Dapat nilai B, Pak. Oh, iya. Nanti belajar ya, ini bukan saya apa-apa, tapi penting sekali bahasa Inggris karena nanti akan sangat membantu dalam dunia kerja. Ini namanya sunk cost atau biaya yang tenggelam. Sang itu tenggelam, bukan sang. Jadi biaya yang telah dikeluarkan pada waktu langsung suatu proyek atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan. Jadi contohnya kalau membangun gedung, kalian pernah ke rektorat lihat ada maket gedung Unimor yang sekarang Faperta yang sekarang kita tempati? Itu kan sudah direncanakan dari tahun 2016 atau 2017. Nah, pembuatan maket itu kan atau miniatur dari gedung itu kan sudah ada biayanya. Jadi sudah tidak dihitung lagi. Yang dihitung itu ketika proyek itu dimulai. Sehingga biaya-biayanya itu adalah biaya waktu yang akan datang, future cost yang ketika proyek itu dilaksanakan atau selesai akan mendatangkan manfaat dalam jangka waktu yang akan datang juga, yaitu future benefits. Maria Della Banosako, tolong baca. Maria Della Besaku, tolong baca. Halo, Maria Della Besaku, bisa baca? Suaranya tidak terdengar. Atau sepertinya Maria tidak kuliah dengan kita. Oh, Maria di situ hujan, tapi dia bisa chat. Adrianus, tolong baca Adrianus. Adrianus Erbaitanu. Biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Penyusutan. Sesungguhnya penyusutan atau depresiasi hanya merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekonomi proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu diperhitungkan di dalam laporan atau neraca, rugi laba tahunan atau profit and loss statement. Walau sesungguhnya penyusutan itu bukan merupakan pengeluaran biaya real, karena yang betul-betul sebagai pengeluaran biaya yakni investasi semula. Atau apabila investasi proyek itu dibiayai dengan pinjaman terikat, maka yang dianggap sebagai biaya yakni arus pelunasan kredit atau angsurannya beserta bunganya pada waktu kedua arus itu benar-benar dilaksanakan. Ya. Penyusutan itu seperti begini. Kalian beli baju atau beli cangkul parang, kan lama-lama kita perlu asah kan? Nah, semakin lama setelah digunakan itu akan nilainya akan tidak sama. Misalnya beli harga 20.000 setelah pakai 10 tahun, barang itu tidak akan, meskipun barang itu masih ada, tapi nilai ekonomisnya sudah menyusut. Sudah kadang ada barang yang sudah tidak punya harga. Itu sama seperti kenapa motor itu harga motor bekas atau motor second lebih murah daripada motor baru, karena ada penyusutan, sudah pernah digunakan sebelumnya. Bagaimana suara saya masih bisa terdengar dengan jelas? Masih jelas, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Saya pakai earphone, jadi kalau kalian merasa terganggu dengan cuaca atau hujan, pakai earphone juga tidak masalah. Halo Sius, tolong baca. Pelunasan hutang beserta bunganya.
Apakah pelunasan utang atau angsuran dan bunganya itu dihitung sebagai biaya ekonomi atau bukan? Hal ini tergantung pada apakah pelunas itu merupakan beban sosial atau bukan. Dalam hal ini, pinjaman untuk investasi ada pengeluaran yang dihitung sebagai biaya atau cost, yakni pada waktu diadakan investasi. Yakni jika pinjaman itu tidak terikat pada suatu proyek tertentu, maka dana itu sesungguhnya dapat digunakan untuk melaksanakan sebagai macam proyek. Ini berarti jika dana itu digunakan untuk investasi dalam suatu proyek, misalnya proyek irigasi, di mana pada waktu pengeluaran untuk investasi tersebut, perekonomian kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek lain, misalnya seharusnya dana itu bisa digunakan untuk proyek jembatan, jalan, dan sebagainya, yang dapat memberi manfaat pada perekonomian. Artinya, pada waktu penggunaan pinjaman tersebut untuk proyek irigasi, dapat manfaat yang hilang. Oke, jadi salah satu, misalnya pelunasan ini, dia tidak dihitung sebagai biaya dalam bisnis ekonomi, misalnya plus pelunasan hutang beserta bunganya. Pelunasan hutang itu kan kita mengangsur. Kalau yang pinjamannya besar, mengangsur. Bukan kayak pinjaman seperti 10.000 atau 20.000 bisa langsung kita lunasi, tapi kalau pinjamannya sampai miliar atau apa, kan kita mengangsur. Apakah pelunasan hutang dalam bentuk angsuran itu dan bunganya dihitung sebagai biaya ekonomi atau bukan? Hal ini tergantung. Apakah pelunasan itu merupakan beban sosial atau bukan? Kalau dalam hal ini pinjaman untuk investasi atau ada pengeluaran dihitung sebagai biaya. Cobanya tergantung pada waktu diadakan investasi. Jika pinjaman itu tidak terikat pada suatu proyek tertentu, maka dana itu sesungguhnya dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai macam proyek. Contohnya kita pinjam uang saja, tidak perlu bank atau pihak pembiayaan itu tahu kita membuat apa. Atau biasanya PNS itu pinjam uang untuk kegiatan biasanya konsumtif, padahal sebenarnya dia ada mau buka usaha, beli pick up untuk jadi kendaraan umum atau bagaimana. Contohnya yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya proyek irigasi di mana pada waktu pengeluaran untuk investasi tersebut perekonomian kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk proyek-proyek lain. Itu karena namanya opportunity cost. Kalau kita sudah memilih satu, uang kan terbatas, uang misalnya 100 juta, ya kita pilih mana, bangun jalan, bikin irigasi, atau bangun sekolah. Nanti kita lihat prioritasnya yang mana. Jadi kalau sudah pilih untuk satu, akan kehilangan untuk yang lainnya. Nah, itu tadi pada waktu awal investasi. Sedangkan pada waktu pelunasan hutang beserta bunganya, jika suatu proyek dibiayai dari pinjaman atau kredit terikat, maka pinjaman atau kredit itu hanya diberikan untuk pelaksanaan suatu proyek tertentu. Misalnya untuk proyek rumah sakit, tidak boleh untuk proyek lain, hanya untuk proyek rumah sakit. Kalau proyek rumah sakit itu tidak jadi, batal. Pinjaman itu cair. Hal ini berarti bahwa pada waktu dana atau sumber itu diinvestasikan pada proyek rumah sakit tersebut, bagi perekonomian tidak ada proyek lain yang dikorbankan, tidak ada benefit foregone, sehingga investasi pada proyek rumah sakit itu dilihat dari sudut perekonomian atau masyarakat, bukan merupakan korbanan atau cost. Untuk proyek-proyek seperti ini, beban sosial ekonomi baru terasa pada waktu pelunasan pinjaman dan bunganya di kemudian hari, bukan pada waktu investasi. Jadi beda. Kalau ini kan ada banyak proyek, kita pilih salah satu. Jadi bebannya sudah terasa dari awal. Oh, kenapa saya tidak buat proyek irigasi? Kenapa saya pilih proyek jalan? Nah, tapi beda dengan kalau proyek pada waktu pelunasan setelah rumah sakit itu selesai dibangun, baru mulai kita membayar pelunasan utang kita. Jadi tidak ada namanya benefit foregone. Tidak ada manfaat-manfaat lain ya, karena memang fokus kita pada proyek membangun rumah sakit. Nah, ini ada namanya studi teknis. Saya minta Saferina Utakat, tolong baca. Studi teknik dan studi kelayakan.
studi kelayakan dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek akan dilaksanakan atau tidak. Artinya, pengeluaran untuk studi kelayakan diadakan sebelum ada keputusan atau decision making tentang pelayakan proyek. Sehubung dengan itu, maka bagi proyek biaya tersebut dianggap sebagai sunk cost karena yang dianggap biaya proyek yakni biaya-biaya yang dikeluarkan sesudah pengambilan keputusan. Studi teknik atau engineering students mencakup desain pendahuluan atau preliminary yang dibuat pada waktu mengadakan studi kelayakan. Karenanya tidak dimaksud dalam biaya investasi proyek. Sebaliknya, desain akhir atau final design dibuat sesudah ada keputusan bahwa proyek akan dilaksanakan. Karenanya biaya untuk membuat desain akhir dimaksud dalam biaya investasi proyek, kecuali kalau desain akhir itu dibiayai dengan kredit terikat, maka berlaku peraturan seperti 3 poin. Poin 3. Oke. Jadi sebelum sebuah proyek di launching atau dijalankan atau diterima untuk dilaksanakan, ada namanya studi teknis dan studi kelayakan. Kita mempelajari contohnya. Oh, di tempat ini layak tidak dibangun bendungan. Di tempat ini layak dibangun sekolah atau tidak. Nanti kita lihat. Oh, di sini memang biasanya potensi debit airnya tinggi untuk dan lerengnya cukup untuk menampung air kapasitas berapa kubik atau liter begitu. Atau sekolah, di sini memang banyak anak-anak usia sekolah, diperkirakan dalam berapa tahun ke depan akan layak untuk dibangun sekolah. Nah, karena itu proyeknya belum dilaksanakan, jadi studi teknis biayanya tidak dihitung dalam biaya proyek. Nah, di sini studi teknis itu mencakup itu desain pendahuluan atau preliminary, atau desain akhir atau final design. Jadi kalau desain pendahuluan itu tidak, karena hanya studi kelayakan, desain awal itu tidak, dia biayanya terpisah, dia belum termasuk biaya proyek tersebut. Desain akhir misalnya di akhir itu mau ada perubahan ya, kalau itu bisa masuk. Kalau proyek itu proyek yang dengan kredit terikat seperti poin 3 tadi. Nah, ini ada alat perhitungan arus dana, dan jadi minggu depan kita akan tentang cash flow. Nanti saya akan bagikan video, tolong dipelajari supaya ini terkait perhitungan rugi laba, neraca, dan rapor perubahan modal. Sudah program dasar-dasar akuntansi kan? Sudah. Siapa yang mengajar waktu itu? Ibu Diana. Oh ya, kalau Ibu Diana saya tahu beliau orang akuntan, jadi saya yakin sudah paham ini. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang ini. Tolong ingat-ingat lagi materi akuntansi. Kita sampai di sini.